sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik sahabat, kita kembali di program Radio Sahabat Isoman yang bisa Anda simak setiap jam 8.30 ya, setiap hari kecuali hari Minggu. Dan seperti biasanya juga nanti akan menghadirkan sahabat-sahabat yang pernah terpapar COVID-19 ya, bagaimana beliau ini melewatinya, masa-masa sulit di mana harus melawan penyakit ini, kemudian sembuh begitu ya. Nah, tentunya cerita-cerita positif dan syarat mengandung semangat ini mudah-mudahan menginspirasi buat sahabat-sahabat lain yang mungkin saat ini ada yang sedang terpapar COVID-19, melakukan isolasi mandiri maupun di rumah sakit ya. Baik, kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dini Palupi atau Nino Palupi ya, aktif sebagai Master of Ceremony. Dan kabarnya pada saat ini sebenarnya Dini ini masih belum sembuh total ya, masih melakukan isolasi mandiri. Nah, kira-kira seperti apa? Kita sapa saja. Baik, halo Dini, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam. Oke, ini dipanggil Dini atau Nino ya? Nino aja lah biar lebih akrab. Dipanggil Nino ya? Iya, Nino. Oke, knock gitu ya? Ya, knock on heaven's door ya? knock. Jangan knock dong. Konotasinya jadi negatif, Mas. Oke, ketuk pintu, knock gitu ya? Oke. Asal jangan sayang aja ya. Oke, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Jadi gini, Nino sekarang itu sedang isoman, betul ya? Betul ya, jadi belum 100% sembuh, betul ya? Jadi suaranya masih serak-serak, Bas. Jadi kalau ingin bersuara itu seperti mengeluarkan energi tambahan gitu kan, karena masih lemah gitu ya, No ya? Oke, baik. Jadi saya juga menyesuaikan ya, nanti nggak terlalu ribet, yang lembut-lembut aja pertanyaannya. Oke, No, kalau boleh tahu ini, No, kalau boleh tahu ini kapan terpapar, kemudian kira-kira terpapar di mana sih? Awalnya di mana? Jadi awalnya aku juga nggak ngerti terpaparnya di mana, karena kan memang aktivitas di luar kan ya lumayan ya. Sekitar 8 hari yang lalu itu hari Selasa Minggu yang lalu ya, berarti hari Selasa Minggu yang lalu itu pokoknya kegiatan terakhir yang aku inget itu, jadi kondisi siang panas banget tuh, Mas, panas banget. Setelah itu aku pengen es ya, akhirnya aku putuskan untuk GoFood waktu itu. GoFood itu kan aku minum tuh, itu nggak apa-apa, nggak masalah, cuman agak sorenya itu kok bersin gitu loh, bersinnya agak parah. Aku pikir mungkin karena cuaca ekstrim ya, cuacanya panas dan aku minumnya dingin, jadi mungkin ada penyesuaian di situ. Oke, nggak masalah. Ternyata semakin sore kok hidung tuh semakin gatal, matanya tuh semakin berair. Nah, akhirnya kok kenapa ya, aku pikir alergi. Oke, mungkin alergi, karena kalau alergi kan seperti itu, ada gatalnya di mata. Ternyata kok semakin malam semakin gak enak badannya, ada demam. Nah, demamnya tuh langsung, Mas Ilham. Malam itu kok nggak bisa tidur, makin demam, makin meriang. Akhirnya aku putuskan untuk minum penurun demam, kan waktu itu penurun demam sekali turun, tapi besoknya lagi misalnya malamnya minum nih, paginya turun nih, terus nanti sorenya demam lagi, dan itu berlangsung sekitar 2-3 hari lah, 3 harian lah, pokoknya meriang itu. Akhirnya
aku sama sekali nggak kepikir untuk positif ya, maksudnya paling cuma flu biasa karena memang cuacanya lagi pancaroba kan, ini kan musim hujan gitu. Terus akhirnya di hari ke-4 atau kelima dari gejala bersin-bersin itu penciumanku tuh mulai hilang. Nah di situ aku curiga tuh, kok nggak bisa minum waktu itu, nggak bisa mencium. Waktu itu mau minum kopi nih ceritanya, mau minum kopi tapi kok ini kopi hitam kan itu dia cakep banget kan baunya. Nah di situ mulai curiga tuh, kok nggak bau sama sekali gitu kan, makan udah mulai nggak kerasa, nggak enak. Aku pikir semua pilek kan seperti ini gitu kan, karena berhubung waktu itu hidung masih mampet. Setelah itu di hari berikutnya setelah curiga penciuman hilang itu, di hari berikutnya besoknya hidung tuh udah lega sebenarnya Mas. Jadi aku udah kasih obat, udah kasih obat yang dimasukin hidung itu, aqua nasal dan segala macam itu udah agak lega. Jadi minyak kayu putih, uap segala macam sudah agak lega kan. Posisi hidung udah nggak mampet tuh. Posisi hidung udah nggak mampet, ternyata masih nggak bau. Wah itu aku udah mulai curiga. Itu hari ke-5 ya, hari ke-5 lah. Hari ke-5 tuh aku putuskan untuk tes antigen awalnya. Karena kalau mau ke rumah sakit kan sekarang agak was-was ya Mas. Iya betul. Gimana nih, karena kan aku bergejala gitu kan, kita nggak menafsir, ada ketakutan bahwa nanti gini gitu kan. Akhirnya aku putuskan untuk ke klinik aja deh untuk antigen. Nah di antigen ternyata positif. Tapi aku nggak sempat PCR sih, tapi memang sampai antigen ternyata positif. Nah di situ aku putuskan untuk isolasi mandiri. Gitu. Oke, baik. Jadi ini sekitar seminggu yang lalu dengan gejala awal itu demam, 3 hari nggak sembuh-sembuh ya. Kalau memang flu biasa itu biasanya sih biasanya ya 2 hari itu biasanya sudah mulai menurun atau agak membaik begitu kan. Tapi kalau sampai 3 hari memang ini harus konsultasi dulu ke dokter, biasanya begitu. Tapi ketika sudah dilakukan swab ternyata memang positif, ya apalagi tadi sudah ada anosmia ya, tidak bisa merasakan, tidak bisa membau dan sebagainya, akhirnya disimpulkan bahwa Nino ini sudah terpapar COVID-19 dan hasilnya memang positif gitu. Nah pada awal ketika terpapar dan hasilnya positif itu apa perasaannya? Kaget atau udah aduh bagaimana gitu, atau putus asa ya, atau udah biasa-biasa aja kayak gitu, gimana Nino? Kayaknya sih gimana ya perasaannya awalnya, ya udah biasa aja karena kan kita udah hampir 2 tahun ya dengar berita COVID-19 seperti ini gitu. Berarti Nino ini udah siap mentalnya sebenarnya ya? Sebenarnya bukan siap sih, lebih kecapek kali ya. Karena kan kita gitu. Maksudnya siap dengan terpapar gitu. Jadi kalau kesiapan mental ada, itu kan nggak shock atau nggak panik gitu kan. Jadi mungkin aku ini sudah kena, ya sudahlah, aku akan begini. Nah kayak gitu. Nah sekarang akhirnya ketika memang hasilnya positif, diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah ya? Iya, di rumah. Nah ini yang pertama kali dilakukan Nino apa ini? Apakah menghubungi RT RW begitu, atau apa untuk memberitahukan bahwa Nino ini positif, sehingga kan perlu ada ini nih apa pemantauan ya kan? Gimana? Kalau biasanya gini sih, kebetulan kemarin itu karena kan kita tinggal di daerah yang maksudnya yang cukup lewat WhatsApp aja cukup ya Mas ya. Jadi kita ada punya grup WhatsApp di RT itu. Ya awalnya kita memberitahukan ke tetangga bahwa kayaknya aku lagi isoman nih, aku di rumah, jadi jangan ke rumah dulu, atau mungkin jangan lakukan aktivitas sama aku gitu. Kalau misalkan yang pertama tentunya yang ngasih tahu yang terdekat ya, yang sekiranya beberapa hari kemarin itu kita pernah kontak. Ini aku mau ngasih tahu nih kalau aku nih positif gitu, kamu jaga kondisi ya, atau kamu periksa deh gitu. Ya, jelas ke tetangga. Terus karena kan kita udah punya grup WhatsApp, ya udah kita WhatsApp aja sih di grup itu, atau mungkin langsung ke Pak RT-nya. Jadi kalau misalkan saya lagi isoman per tanggal sekian saya gejala gitu kan, per tanggal sekian saya
positif, untuk swabnya hasilnya seperti ini, gitu aja. Dan waktu itu emang sempat ini loh Mas, sempat sesak ya. Jadi waktu itu memang khawatir banget. Khawatirnya tuh bukan karena yang harus ya aku kena COVID gitu kan, enggak. Jadi khawatirnya lebih ke ini gejalanya emang agak lebih sakit daripada flu biasa. Jadi ada sesaknya, saturasinya waktu itu sempat 89. Oh ya, gitu turun kan. itu ya. Iya, dan itu kan sesak banget gitu. Aku agak khawatirnya di situ. Cuman ya Bismillah lah. Daripada aku soalnya kalau ke rumah sakit takut gitu ya, apalagi harus isolasi sendiri ya, kalau ada temen ya, kalau sendirian gitu kan. Itu kan pikirannya yang negatif di situ. Jadi nggak yang ketakutan seperti apa gitu, nggak, karena kan kita udah terbiasa mendengar kabar di topik-topik gitu. Oke, baik. Jadi Nino yang dirasakan pada saat sesak itu yang agak khawatir gitu ya. Tapi itu saat ini sesaknya sudah mulai berkurang ya mungkin ya? Sekarang sih terhitung hari ke berapa sih? 10. Berapa sih? 8 ya Mas Ilham. Alhamdulillah sih masa sesaknya udah nggak ada. Cuman masih ada terasa dahak ya. Batuk berarti itu ya? Batuknya sekarang lebih ke kering ya. Oh, batuk kering. Jadi cuman kadang mengeluarkan lebir. Tapi memang dari awal batuknya memang kering Mas Ilham. Jadi dari awal memang kering, terus ketika minum obat kita uap, gitu kan, kita kasih obat ke hidung itu agak lumayan dia bisa berlendir sampai sekarang. Nah sampai sekarang masih agak sakit dan masih ada sakit di dada itu, kayak bukan sesak tapi lebih kayak orang batuk, jadi karena lendir. Oke. Untuk ini anosmianya sudah mulai berkurang atau sudah berfungsi normal? Berkurang. Alhamdulillah sudah berkurang. Kalau normalnya sih belum ya. Belum. Belum. Tapi memang sudah berkurang. Anosmia itu sudah berarti sekitar 5 harian. Sudah berkurang, belum hilang. Berarti untuk nafsu makan nggak ada masalah ya? Jadi nafsu makan tuh dari awal sama sekali nggak makan, maksudnya tidak ada nafsu makan gitu loh, sehingga makanan yang dimakan pun juga nggak kerasa, maksudnya sama sekali tidak terasa. Tapi untuk nafsu makan Nino ada, cuman nggak enak gitu aja kan? Nafsu makannya nggak ada waktu di awal-awal. Oke, baik. Itu nggak ada. Jadi ini tumben, aku kan orangnya doyan makan ya. Jadi kayak kok berbeda gitu dengan gejala flu biasa, sampai anosmia gitu kan, hilang bensin gitu, dan nafsu makannya memang parah, tidak ada sama sekali waktu di awal-awal. Terus akhirnya ketika kita mendapatkan banyak support dan tips, kamu harus banyak makan, harus minum susu, enak kamu harus makan, vitamin harus tetap jalan terus, itu akhirnya tetap dipaksa makan gitu. Akhirnya sekarang untuk makan nggak ada masalah ya, No ya. Intinya meskipun nggak ada rasa, nggak ada apa, tapi tetap dimakan aja bisa gitu ya. Oke. Dan harus bisa sih, kalau bisanya bisa, cuman memang kerasa tidak enak dan tidak berasa. Jadi, apapun itu ya. Kalau COVID, jadi kalau COVID bilang kalau penderita COVID tuh makannya harus enak-enak. Lah gimana bisa menikmati enak kok nggak kerasa ya dah. Jadi ketika misalnya ada antara soto kemudian pecel gitu ya, sama apalagi ya rawon gitu, sama saja kan rasanya kayak gitu ya. Ya kayak nasi putih aja udah. Oke. Nggak ngaruh. Baik. Nah ini kalau update terakhir hari ini yang dirasakan Nino sudah ibaratnya itu kalau dari tingkat kesembuhan 100% itu kira-kira berapa persen ya? Mungkin menyentuh angka 80% atau 90%. Kerasanya untuk saat ini? Sekarang alhamdulillah dirasakan ya 80%. 80 ya, jadi masih 20% lagi. Oke, baik. Nah, ini selama isolasi mandiri kurang lebih seminggu atau 8 hari ini yang dilakukan Nino apa saja nih? Selain mengonsumsi makanan, mungkin obat, apakah juga sempat melakukan jemur gitu ya di pagi hari atau senam atau apa gitu? Apa saja ini?
Ya, jadi selama aktivitas di isolasi mandiri itu kan memang ya kita aktivitas seperti biasa ya. Karena aku masih kuat untuk beraktivitas seperti biasa. Jadi misalkan aku sholat gitu, setelah sholat, udah kita memang cari udara pagi. Biasanya itu kan belum ada matahari tuh Mas. Jadi habis sholat subuh tuh kita keluar gitu pakai masker ya, tapi pakai masker terus merawat apa tanaman, lihat bunga gitu. Pokoknya kita jangan sampai stres intinya. Terus nanti agak siangan sekitar jam 9 nanti kita berjemur, terus nanti sarapan seperti biasa ya aktivitasnya, cuma lebih banyak Netflix kan ya. Oke. Lebih banyak pegang HP aja. Iya. Di kamar terus. Oke. Nah, di rumah ini kan tentunya ada anggota keluarga lain gitu ya. Nah, ini gimana pada saat memprotek kamu sendiri ini kayak apa? Kan kita nggak mau dong anggota lainnya tertular dan sebagainya. Kemudian dari pihak keluarga juga menjaga merawat Nino itu seperti apa? Jadi kalau kebetulan di rumah aku tuh orangnya tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu ketakutan yang berlebihan, tidak terlalu yang kalaupun dia terkena wabah gitu ya, ini harus makanan nih taruh bawah kayak kucing gitu, nggak sampai kayak gitu. Jadi kita tetap aktivitas seperti biasa, cuman di dalam rumah biasanya kita saling pakai masker, jadi masing-masing pakai masker, atau mungkin peralatan makan dan peralatan minum kita sediakan sendiri-sendiri, dan sebisa mungkin kita tidak bersentuhan itu aja. Tapi kalau misalnya dalam satu ruangan itu kita masih nggak masalah ya, karena bukan yang harus kamu nggak jauh-jauh gitu kan, nggak seperti itu juga. Ya tetap perlindungan kan tetap di imun masing-masing. Jadi walaupun serumah pun kalau imunnya bagus juga belum tentu tertular. Gitu. Tapi sampai saat ini anggota keluarga yang lain masih aman ya, No ya? Maksudnya masih aman, alhamdulillah. Masih aman. Yang positif cuma aku aja. Oke, ya mudah-mudahan cukup sampai di Nino saja ya. Ya jangan dong, ini kan udah penurunan kasus gitu. Oh iya. Gitu loh, saya pikirin gitu. Tapi kan nggak kepikiran karena gitu. Yang lain sudah turun, Nino akhirnya kena juga gitu ya. Kenapa sih yang turun ini tidak berlalu begitu saja sehingga nggak merasakan kena gitu kan? Makanya kenapa harus melewati saya? Gitu. Oke. Dan tadi katanya ketika ditelusuri nggak tahu kenanya di mana gitu kan. Baik. Nggak tahu. Iya. Apa arti keluarga, sahabat, dan lain-lain bagi Nino sendiri atas proses penyembuhan saat ini? Peran keluarga dan peran orang terdekat itu tentunya sangat penting dalam support ya. Karena kan kita dalam isolasi mandiri itu tidak bisa sendirian. Kalau misalkan kita keluar, kita tetap harus titip dan tetap butuh bantuan orang lain. Karena kalau bukan keluarga, orang lain belum tentu bisa menerima di sebuah wabah ya kan, Mas. Apalagi kalau wabah yang menular seperti COVID ini, gitu. Jadi orang lain kita nggak ngomong siapa ya, gitu. Jadi orang lain tuh malah menjauhi kita, kan kebanyakan kasus seperti itu. Cuman buat para orang di luar lagi isoman juga, pesan saya sih berpesan jangan takut untuk memberitahukan kondisi bahwa kita lagi sakit gitu kan. Karena kan kebanyakan orang ketika kita ngomong ke RT atau ngomong ke keluarga, bukan keluarga, ke tetangga, itu kan malah dibully ya kebanyakan, Mas. Malah dikucilkan bahwa itu sakit, jangan ke situ begitu. Kalau kita sebagai kalau kita dikasih sakit, kita juga harus memberitahukan ke yang lain bahwa kita sakit dan jangan sampai orang lain itu sakit. Jangan sampai orang lain itu tertular gitu ya. Jadi lebih baik jangan dekat-dekat dulu. Nah, dan untuk orang-orang yang ya Mas. Gini, setelah kurang lebih 8 hari dijalani berteman dalam tanda kutip dengan COVID Corona ini, apa yang membuat atau apa yang saat ini berubah dalam diri Nino? Mungkin lebih care terhadap apa begitu? Atau saya kok sekarang jadi lebih dekat dengan yang di atas misalnya,
oh saya jadi lebih banyak punya waktu dengan keluarga yang selama ini mungkin nggak terlalu dekat. Oh sekarang saya lebih banyak mengurusi taman, lebih dekat dengan taman. Misalnya, ya kan, apa ini yang membuat ada perubahan dalam diri Nino? Yang jelas perubahannya berat badan ya, karena kita makan tidur terus. What? Yang jelas sih berat badan itu pasti berubah. Tambah berapa kilo? Kayaknya sih sekitar 2 kilo, lumayan loh, 2 kilo nempel di pipi lah ya, wes gimana gitu. 2 kilo ya? Aduh, dietnya dulu sia-sia dong. Makanya itu siap-siaran lagi, kapan saya belum tahu ini Mas. Gitu. Jadi gini Mas Ilham, ketika kita sakit itu yang kita sadari akhirnya adalah keluarga. Akhirnya keluarga yang selalu ada gitu kan, semakin banyak waktu dengan keluarga itu pastinya. Terus kita sadar bahwa ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang pertama paling depan, yang pertama khawatir itu tentunya keluarga, yang pertama mengurus kita ya, apalagi dari sehari-hari ya, itu juga keluarga. Terus semakin dekat juga dengan yang di atas gitu kan. Ada ketakutan tentunya kalau misalkan kita sakit kan, itu ada ketakutan bahwa jangan-jangan ini sakit parah, mungkin jangan-jangan ini besok umur aku gitu kan pasti kan ada ketakutan seperti itu. Ya alhamdulillahnya ada hikmah positif lah karena kita dikasih sakit. Terus juga ada satu hal juga yang bikin aku yang bikin aku ini selama isoman nih ada perasaan seperti ini Mas Ilham. Saya tidak mau menulari orang lain karena saya sayang sama dia. Jadi mending aku aja yang sakit, yang lain jangan. Itu yang paling terasa banget Mas Ilham. Oke. Jika ingin berterima kasih, Nino ini ingin berterima kasih pada siapa untuk sampai saat ini, karena kan ya untuk kesembuhan kan memang meskipun belum 100% tapi sudah mencapai 80%, tentunya ini juga better lah gitu kan, lebih baik untuk saat ini. Ingin berterima kasih pada siapa, No? Berterima kasih sama kalau secara ini ya, secara kita selama isoman ini tentunya berterima kasihnya kepada orang-orang yang telah baik. Jadi ketika aku sakit nih, banyak orang tuh yang malah ngirimin makanan, vitamin, itu thank you banget. Terus ngirimin support tentunya, dan yang paling terlihat adalah bentuk support seperti makanan, vitamin, terus support WA, tips untuk kirim link bagaimana olahraga atau proning ya kan, teknik-teknik proning itu dikirimin, dan mereka perhatiannya tuh luar biasa. Itu yang berterima kasih kepada lingkungan sekitar ya Mas, teman-teman, sahabat, dan keluarga. Terus tentunya yang kedua, harusnya ini yang pertama nih, terima kasihnya sama Allah karena udah dikasih sakit ya kan. Nah, dikasih sakit kan banyak hikmahnya. Dikasih sakit kan akhirnya sadar, ini kamu jangan betik-betik di luar gitu. Aku tuh masih bisa sakit. Gitu kan intinya gitu ya Mas ya. Jam terbangnya itu jangan kebanyakan gitu ya. Gitu. Apalagi sampai lalai prokes gitu. Ya awalnya memang aku nggak percaya Mas Ilham, maksudnya COVID ini bener nggak sih COVID itu ada gitu. Awalnya seperti itu memang, dan ketika mengalami langsung, oh iya gitu. Jadi mungkin Allah tuh menunjukkan bahwa aja sombong gitu loh, gitu maksudnya. Jadi akhirnya aku berterima kasih juga. Oke, baik. Yang terakhir ini No, ada saran-saran apa yang bisa kami dapatkan ya terkait dengan apa yang sudah dialami oleh Nino? Mungkin saran-saran yang tentunya saran-saran yang positif, saran-saran yang baik buat kita semuanya agar kita lebih aware terhadap kesehatan kita, lebih hati-hati, lebih jaga dalam pola makan, lebih hati-hati dalam berinteraksi dan sebagainya. Apa ini? Pesan aku sih cuman
jangan menyepelekan prokes ya. Peraturan pemerintah itu dibuat untuk menyelamatkan kita sendiri. Kalau kita sakit, kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang ngerasain, kita sendiri yang rugi karena nggak bisa kerja. Jadi kita harus patuhi itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, untuk kebaikan kita sendiri dan minimal kebaikan orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayangi lah gitu. Kita nggak usah ngomong orang lain lah, terlalu jauh. Orang yang kita sayangi aja kita harus lindungi itu. Walaupun memang kadang pakai masker itu sekarang agak ribet ya daripada dulu. Kalau misalkan dulu sebelum corona kan, sebelum covid tuh kita udah bebas nggak pakai masker, kita nggak perlu bawa sanitizer kemana-mana, kita nggak perlu yang prokes gimana kalau masuk rumah harus langsung ganti baju, itu nggak seribet sekarang gitu kan. Tapi bagaimanapun itu tetap harus dilakukan untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga dan orang-orang lain yang kita sayang. Karena kan kalau misalkan kita ngomong orang lain masih paham, orang kan pasti juga ngapain gue mikirin orang lain gitu kan. Ya minimal keluarga kita sendiri kita lindungi gitu. Terus jangan lupa support. Jadi nggak ada orang yang mau sakit. Sakit itu datangnya kan dari Allah ya, dari Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kita dikasih sakit, kita tetap harus bantu orang lain. Bagaimana mungkin kebutuhannya, atau bantu doa atau bantu support paling tidak dengan tidak ini untuk orang-orang sekitar yang banyak banget ini kasusnya seperti Mas Ilham yang mengucilkan, apalagi yang sampai membuli, mengolok-olok, mengata-ngatai. Itu akan bikin bukan hanya fisiknya yang down, tapi juga mentalnya yang down. Dan kalau sudah kena mentalnya, ini juga kepikiran ya, dan agak memperlambat proses penyembuhan juga kan, kayak gitu ya. Betul sekali. Dan parahnya bukan hanya menghambat proses penyembuhan, tapi juga menimbulkan penyakit baru. Nah, apa itu? Stres kan? Stres ya, stres. Karena kalau stres kan mungkin jadinya sakit hati, mulut kalau apa jadi gibah kita. Oke. No, terima kasih ya sudah bercerita pagi hari ini, dan saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya meskipun dalam keadaan sakit tapi menyempatkan untuk bergabung di program ini. Dan saya pribadi ya juga teman-teman di Suara Sidoarjo mendoakan agar cepat sembuh ya. Jadi yang tersisa 20% itu segera diraih sehingga 100% sembuh total dan bisa beraktivitas kembali, ya kan? Amin. Oke. Ketemu lagi Mas Ilham ya. Oke. Dengan jam terbang yang lebih tinggi lagi. Iya kan, puasa puasa 10 hari loh ya. Iya, ini berapa job yang tercancel gitu loh maksudnya. Sebenarnya agak rugi lumayan saya. Iya. Tapi kita katanya tadi nggak boleh sombong. Memang harus istirahat dulu lah gitu ya. Memang diingatkan untuk istirahat. Jangan terlalu ngoyo ya. Mungkin loh ya. Padahal saya udah rebahan terus. Oh iya. Oke, terima kasih No. Jaga kesehatan ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Dini Palupi atau Nino Palupi ya, MC yang sudah bercerita pada kita bagaimana saat terpapar COVID-19. Sahabat, semoga apa yang sudah disampaikan Nino tadi memberikan hikmah dan semangat atau cerita positif buat kita semuanya. Anda bisa simak dalam Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 6:30 pagi dan 5:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.